harian pada hari ini, hari Senin. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah suplemen atau pelengkap dari khotbah saya kemarin. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kami di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, Tuhan. Dan kami bersyukur kami bisa punya kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk bisa menjelaskan, menyingkapkan maksud Tuhan di dalam perkataan-perkataan-Mu yang tertulis, sehingga kebenaran ini bisa mendorong kami, bisa mengarahkan kami untuk hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam khotbah saya kemarin saya menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang Farisi pada zaman Yesus tidak bisa percaya kepada Yesus karena mereka lebih mencari kehormatan dari manusia daripada dari Allah. Nah, ada sebuah ayat yang membuat saya begitu yakin memang itulah yang terjadi pada masa itu, sehingga kita perlu waspada terhadap bagaimana hati kita mencari pujian dari orang lain, mencari kemuliaan dari diri orang lain. Oleh sebab itu, saya mengajak kita kembali melihat ayat-ayat yang akan saya bacakan, yaitu dari Yohanes 5 ayat 43. Demikian perkataan Yesus, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Nah, sebetulnya bagian ini ingin saya jelaskan dalam khotbah, tetapi mengingat waktu yang cukup singkat, saya harus memilah mana yang harus saya masukkan dan mana yang tidak. Nah, di dalam perkataan Yesus ini ada satu bagian yang sangat menarik perhatian saya, yaitu jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Apa maksud Tuhan Yesus? Karena dia datang dalam nama Bapanya, yaitu Allah, makanya orang Farisi tidak menerima dia. Tetapi kalau orang lain datang atas namanya sendiri, mereka akan menerima orang itu. Kenapa, saudara-saudara? Apa yang keliru? Di mana letak permasalahannya? Nah, saya dapati maksud dari perkataan Yesus adalah karena Yesus datang dalam nama Allah, dalam nama Bapa, maka orang Farisi itu tidak ingin melihat kemuliaan Allah. Jadi persaingan antara kemuliaan Allah dengan kemuliaan manusia itu nampak jelas. Ya, orang yang ingin memegahkan diri tidak ingin melihat kemuliaan Allah. Nah, inilah mengapa Yesus berkata, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi orang itu datang bukan atas nama Allah, tapi atas nama dirinya sendiri. Jadi sesama manusia yang mencari pujian dari manusia, maka ada satu kolerasi, ada sebuah ketertarikan bersama. Sehingga orang Farisi itu, kata Yesus, kalian akan menerima orang itu, tetapi aku yang datang dalam nama Bapakku, kamu tidak mau datang kepadaku. Nah, ini suplemen yang pertama, saudara-saudara. Suplemen yang kedua adalah mengenai iman atau religiusitas dari orang Farisi. Mari kita melihat kembali ayat 45 dan 46, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, di sini juga ada hal-hal yang menarik yang saya temukan yang tidak sempat saya sampaikan dalam khotbah saya kemarin. Apa itu? Kita melihat bahwa orang Farisi ini imannya itu sangat perlu untuk kita periksa, ya. Apa masalah mereka? Lihat, Yesus mengatakan bahwa kamu jangan sangka aku yang akan mendakwa kamu. Yang akan mendakwa kamu adalah Musa
Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Wow. Jadi orang-orang Farisi ini menaruh pengharapan mereka kepada Musa. Jadi sekilas mereka nampak adalah orang-orang yang beriman. Buktinya mereka menaruh pengharapannya kepada Musa. Tetapi Yesus kemudian berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi pengharapan mereka kepada Musa ternyata tidak disamakan Yesus, atau Yesus bedakan dari percaya yang seharusnya. Jadi kita melihat ada dua jenis kepercayaan yang ternyata hasil akhirnya tidak sama. Mereka punya pengharapan kepada Musa, mereka percaya kepada apa yang ditulis Musa, tetapi percaya yang berbeda yang Musa maksudkan. Sehingga mereka tidak sampai kepada percaya yang Musa inginkan, yang Allah inginkan, yang menunjuk kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, apa letak perbedaannya? Saya yakin seperti ini. Orang-orang Farisi ketika mereka membaca apa yang ditulis oleh Musa dan mereka menyimpulkan bahwa mereka bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan perbuatan mereka, dengan usaha mereka. Padahal Musa menulis memang hukum Taurat dan tidak ada seorang pun bisa melakukannya dengan sempurna, sehingga Musa menyadari bahwa diperlukan juru selamat. Dan hal ini telah dinubuatkan, bahkan Allah kasih petunjuknya dengan berbagai ritual, khususnya korban penghapusan dosa yang harus dilakukan setiap tahun. Dan juga bagaimana catatan sejarah orang Israel, bagaimana mereka meskipun adalah umat pilihan Tuhan yang sudah dipimpin Tuhan dengan begitu rupa, tetapi ternyata hati manusia itu begitu mudah untuk menjauh dari Tuhan. Sehingga keselamatan itu perlu oleh anugerah Allah, tidak bisa dengan upaya manusia. Ya, sehingga mereka membaca teks yang sama tetapi memberikan kesimpulan yang berbeda. Mereka menarik kesimpulan, akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri dengan upaya mereka. Padahal Musa menulis menunjuk kepada Mesias, kepada juru selamat. Nah, inilah yang membuat percaya, pengharapan orang Farisi itu ternyata tidak sampai kepada apa yang Allah maksud dan apa yang Musa maksudkan. Nah, jadi saudara-saudara, dari ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata doktrin itu sangat penting. Ya, saya sangat sering menjumpai ada orang-orang Kristen yang menganggap sepele doktrin yang tentang belajar yang benar, belajar firman Tuhan dengan tepat. Jangan sampai kita punya pengharapan seperti orang Farisi kepada Musa, kepada firman Allah, tetapi ternyata apa yang diyakini itu keliru. Sehingga apa yang diyakini menentukan apa yang mereka lakukan berikutnya. Dan mereka menyimpulkan dengan keliru, sehingga mereka melakukan dengan keliru juga. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, bagi saya ini sesuatu yang sangat penting. Ya, bagaimana kita membaca Alkitab sesuai dengan maksud dari sang penulis asli, bukan dengan tafsiran-tafsiran yang keliru. Memang saudara-saudara, menafsir Alkitab itu gampang-gampang susah. Dan kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tetapi sangat perlu kita berhati-hati ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan. Adalah sangat penting bagi kita untuk membedakan dua pendekatan ini, ya, yang disampaikan oleh pendeta John Piper, yaitu ada orang yang menafsirkan Alkitab dengan berbagai filosofi. Ya, ketika mereka membaca Alkitab, mereka sudah punya filosofi-filosofi sendiri yang mereka anut, sehingga itu menjadi kacamata mereka ketika membaca Alkitab. Sebaliknya, ada pendekatan yang lebih baik, yang lebih tepat, yang ingin mengerti maksud dari penulis asli. Apa itu? Yaitu pendekatan eksegesis, yaitu membaca kalimat demi kalimat, ya, membaca
mencoba menemukan alur logika dari kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan itu, ya. Sehingga bukan filosofi kita yang menentukan maksud Alkitab, tetapi rangkaian kalimat itu yang menentukan maksud dari kalimat itu sendiri. Dan inilah yang seharusnya lebih banyak kita upayakan. Inilah yang seharusnya lebih banyak kita habiskan waktu. Oleh sebab itu saya ingin memberi saran, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian suka membaca renungan atau mendengar khotbah, sangat penting untuk diingat antara hamba Tuhan atau pendeta atau penafsir yang ingin mengungkapkan maksud dari Alkitab, teks yang dia bacakan, dengan mereka yang banyak berfilosofi atau mereka yang banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Tentu pengalaman-pengalaman itu penting. Tentu pemahaman filosofi itu juga penting. Tetapi sewaktu kita mendekati Alkitab adalah lebih penting untuk mencoba memahami maksud kalimat dari Alkitab itu sendiri, supaya kesimpulan yang ditarik itu tidak keliru, tetapi melainkan sesuai dengan maksud dari penulis firman Tuhan itu. Ya, jadi saudara-saudara, kiranya renungan hari ini boleh menolong kita dua hal yang menjadi suplemen kita dari pembacaan firman Tuhan kemarin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa.